Assalamualaikum, selamat sore para pemirsa YouTube. Kali ini Rama Channel beserta dari tim Cakra Panorama dan Sugiono Channel. Kita sekarang berada di situs Umpak Jabung. Situs Umpak Jabung ini letaknya di Desa Jabung, Kecamatan Jatirejo ya. Jatirejo. Kalau mau menuju ke sini ini ancar-ancarnya ini ada Masjid Jabung. Tepat di belakangnya ini kalian akan menemukan situs dari Umpak Jabung. Monggo kita lanjut ke Cakra Panorama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rayu, salam budaya untuk kita semua. Di sini saya berada di situs Umpak Jabung. Itu situs yang berada di Desa Jabung, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Nanti situs ini itu berada di perbatasan antara Wonosalam, Wonosalam yaitu Kabupaten Jombang dan Mojokerto. Jadi untuk menuju sini itu mudah sekali. Masyarakat sekitar ini sudah tahu semuanya. Jadi kalian semua ke sini bisa di Google Map juga ada. Oke. Di sini saya akan mengulas tentang penemuan situs batu umpak itu. Dan saya ditemani oleh narasumber kita selaku penggiat sejarah dari Kerajaan Majapahit, itu semuanya kurang lebih sudah tahu semuanya. Dan saya ditemani oleh 3 channel. Jadi saya minta dukungannya. Oh, ada 4 channel ya. Sekarang 1 Cakra Panorama Channel, terus kedua Rama Channel sama Sugiono Channel, keempat Mojokerto Channel. Jadi saya minta beri dukungan untuk like, share, komen, dan subscribe. Jadi untuk berkembang bersama-sama untuk melihat, mengulas tentang sejarah yang ada di Majapahit ini, terutama di Mojokerto. Oke, saya akan bertanya-tanya tentang situs ini kepada narasumber kita, Bapak Joko Umbaran. Ya. Monggo Bapak Joko penjelasannya. Terima kasih. Waktu kami lanjutkan. Sebenarnya di lokasi ini adalah bagian daripada penempatan beberapa usaha yang namanya usaha untuk pembuatan blok-blok batu seperti ini yang ditujukan untuk kepentingan sebagai satu bentuk pendopo, sebagai lantaannya ini pada bagian dari bawah. Ini karena ini jenis batunya ini kurang bagus, di tempat ini belum ada satu titiknya nok ya yang ke dalam. Biasanya nok ini menjadi kunci. Nok itu seperti cekungan kunci. Di tengah itu Pak. Iya, itu kunci untuk menatap sebuah tonjolan. Tonjolan itu adalah berupa nok yang bisa memasukkan ke batu, yang tujuannya ini tidak bisa bergerak. Jadi menjadi tiang yang sangat kuat. Ini namanya furusa. Kalau yang ini nih, lonjoran ini adalah furusa. Nah yang ini lubang ini namanya adalah pradana. Artinya ini wedokan, ya yang ini adalah lanangan, itu maksudnya. Nah ini dulu diperlukan untuk menjadi pendopo, tetapi pada zaman perkembangan karena ini mendesak untuk dipakai, ini dipakai oleh Gajah Mada ya, yang Gajah Mada dulu di sini tempat mengumpulkan masyarakat di sini yang disendok, dijaring sebagai satu panglima-panglima yang bisa menjadi armadanya Majapahit di sini maksudnya. Karena waktu itu inilah desa ini disebut Jabung. Jabung itu sama dengan artinya jala, mengurung kekuatan-kekuatan yang orang kira-kira layak untuk dijadikan satu kesatria yang layak untuk menjadi bertarung. Berkumpul atau bergabung Ya, gabungan ya dari komunitas masyarakat yang kayak gini nih, misalnya yang bertubuh besar tegap seperti ini, yang rapuh-rapuh tidak, yang tua-tua tidak, mungkin katut gitu loh. Seperti Anda bisa kejaring, kejabung untuk kepentingan itu. Disinilah tempat menempa beliau. Yang Gajah Mada dulu itu ya pada saat itu ya juga sebagai kesatria yang selalu dinamis, yang bergerak dan terus bergerak. Kalau ngomong mungkin seperti saya ini, juga riwari sambil jalan
sweeping, melihat keliling, layak dan tidak layaknya itu selalu dilihat. Di sini dengan suara yang menghentak-hentak, kemudian yang dengan perkasanya, ya, sebagai prajurit, ya, dia mencontohkan dirinya sebagai satu kesatria yang pemberani. Itulah pada waktu itu. Di sini tempat penempaan, yang namanya tempat untuk menjabung para satria-satria. Intinya itu tempat ini sebagai wadah untuk diskusi, Pak. Ya, diskusi Untuk masalah kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh maksudnya dari komandoi oleh Gajah Mada itu, Pak. Mada, ya. Bukannya ini sebuah pijakan untuk duduk, Pak? Ya. Oh, bukan ya? Ini itu tiangnya tiang. Oh, Jadi untuk landasan tiang tak ya. Ini pakai bawahan yang paling bawah. Cuman sekarang dikumpulkan sama perjalanan. Ya, ini diatur, dimanfaatkan gitu loh. Ada jumlah berapa, Pak? Perlu diketahui, Pak? Dulu tuh saya pernah menghitung pengalaman saya di sini 36. Sekarang tadi tak hitung-hitung kok 33. Tapi kelihatan saya setelah dekat ini 32. Nah, kayak gitu. Nah, itulah faktanya. Bisa berubah karena apa? Ya mungkin juga ada yang dicuri atau mungkin hilang karena rusak dan lain-lain. Alam juga Kemungkinan gitu ya. Tapi Ya. ini ada kayak satu tatahan batu bata berbentuk persegi nih, Pak. Ya. Fungsinya untuk apa, Pak? Nah, ini menghargai ini adalah ditatalah dengan batu andesit seperti ini. Jadi batu andesit itu adalah batu bata ini. Batu terakota ya. Kali ini andesit ya. jadi baru. Terakota ini ditujukan untuk memberikan satu bentuk jalan menuju ke air yang ada di sini bisa meresap ke dalam bata dan bata melanjutkan ke bumi. Karenanya dibuatkanlah ini menjadi kering maksudnya supaya tidak tersentuh tanah karena basahnya di sini akan lama bertahan. Kalau ditata bata di bawahnya ini cepat kering. Mohon maaf, Pak Joko. Ya. Itu di sini kan banyak berserakan batu bata. Ya. Batu bata ini kan saya lihat nih strukturnya seperti batu peninggalan Majapahit. Iya. Iya. Ya. Artinya di sini nih sebuah bangunan ya. Ada bangunan. Bangunan, Ya. bukan candi atau apa, Pak? Kira-kira, Pak? Menurut saya ini adalah penataan sebagai satu pagar saja. Pagar saja. Pagar itu adalah yang dipasang itu menjadi memutar ya, memutar dan ini menjadi satu ring yang supaya tidak terjadi kelongsoran. Salut gitu, Pak. Ya kayak gitu. Untuk Yang rekan-rekan ada pertanyaan lagi? Iya, monggo. Kaitannya Mbak sama dengan lokasi ini kan ada Umak Jabung ini ya, ada kuburan jago sama ada Desa Gajah Mada yang tadi. Iya, ya. Korelasinya apa, Mbak? Kok di Keterkaitannya. di lokasi yang sangat berdekatan? Oh ya, ini kalau sejarah yang mengatakan Gusti Gajah Mada yang ada di sini, ini adalah penempaan para prajurit. Saya sebut tadi itu bahwa ini paling ini ring aja. Kalau orang sekarang melakukan ini turap, dibuat turap itu untuk membentengi bumi ini supaya tidak longsor terus-menerus. Karena di sini ada batu-batu besar yang kalau guling ya orang karena jatuhnya jatuh ke sana, enggak, itulah. Itu tentang masalah ini. Kemudian berpindah ke Jago, kubur Jago, atau dari Panjilaras, atau saya menyebut raja itu adalah Kologemet atau Prabu Negoro. Ya. Kologemet di sana itu dulu itu sebenarnya bukan dikremasi, dia memang mati dulu, itu dibunuh dan jatuh di sana, dikuburkan di sana. Itu adalah tadi itu Panjilaras. Oke, kembali ke si umpak ini, Iya, Pak. Jadi di sini batu bata ini artinya memang peninggalan dari Majapahit juga ya, Mbak. Ya. Jadi dari dulunya memang sudah ada batu bata, sebuah bangunan lah di sini. Terus di atas ini umpak ini adalah sebagai apa? Turap pembatas juga. Pondasinya dari tiang-tiang itu. Ini tanah-tanah yang ada di sini. Ya. Pondasi tanah. Ya. Pondasi ya. Soalnya di sini lahannya cukup luas. Ya. Terus kedua ini juga apa?
banyak batu batanya ini. Ini yang bikin penasaran ini. Apa sebenarnya ini? Ada umpak, ada batu bata yang banyak Mbah. Ya. Ini. Jadi intinya kesimpulannya di sini hanya mungkin bangunan atau apa, tapi yang pastinya di sini tempat Mahapati Gajah Mada untuk menyaring dari para ksatria. Penjaringan ksatria sejati itu. Iya. Dan pendidikannya juga apa di sini juga, Mbah? Ya mungkin lari-lari ke tempat-tempat ini kan juga lapangan. Diangkat lari-lari, ayo jalan-jalan sampai lari. Ya, bisa sudah. Nggih. Nambahan ini juga kasaran gitu mungkin. Nggih. Tempat dasar seruan. Nggih, mungkin harapan Mbah Iya. Joko Umbaran untuk melihat kondisi tempat ini nih seperti apa, Mbah? Harapannya sendiri seperti apa? Harapan kami memang ini adalah bagian daripada yang jangan disia-siakan. Ini tetap harus diopeni lagi. Kemungkinan di tempat-tempat tertentu ini adanya beberapa bata yang demikian banyaknya ini tidak menutup kemungkinan. Juga ada faktor-faktor bangunan kecil, miniatur yang dibuat untuk ngayup, untuk makan, untuk kemudian minum dan lain. Saya pasti itu akan ada di situ itu. Dengan semacam artefak temuan gerabah-gerabah gitu. Pasti Iya. ada ya. Ada di sini juga banyak keramik ya, terakota, bukan terakota aja, tapi juga keramik. Biru putih juga ada, ming merah juga ada. Saya pernah ada di rumah, cuma ya tak campur tidak dengan beberapa komponen yang lain saya. Jadi di situ saya temukan. Saya itu udun, kalau belakrak itu mesti nyumbulin jukuk itu pulang. Anu pecahan-pecahan gitu ya? Ya, pecahan ya. Itu ming merah itu terkenal ya terkenal kalau ming merah itu. Ming merah itu maksudnya apa? Ming merah itu ya ming yang berwarna tanda merah. Ming yang itu dulu apa, tuh Pak? ya Ming itu dinasti. Oh, dari dinasti Ming. Ini Raja dinasti Ming. Raja Keramik Ming dulu. ya, ditandai dengan warna merah. Warna merah. Darah itu katanya merah itu dulu untuk menganu itu darahnya diselip gitu ya. Ini untuk warna. Dijadikan satu warna itu kemudian dibakar. Oh, ini pigmennya, ular ya. ornamennya ya. Itu. Ya itu kan orang Cina itu kayak gitu ahlinya. Nggih. Terima kasih sebelumnya Mbah Joko Umbaran untuk penjelasannya yang di Watu Umpak Jabung ya namanya ya. Dan lokasi ini tidak jauh dari situs petilasan Gajah Mada dan Jago. Ya. Nah, kami di sini Rama Channel, Cakra Panorama, Sugiono Channel dan Mojokerto Channel berkolaborasi untuk mengupas tuntas tentang Majapahit, kebesaran Majapahit, sejarah Majapahit, jejak-jejak Majapahit. Oke teman-teman, ikuti terus dan dukung terus channel kita ini agar kita semakin semangat untuk membuat dan menelusuri situs-situs dan jejak-jejak Majapahit, kebesaran sejarah kita, negara kita dulu. Monggo saya kembalikan ke Cakra Panorama. Oke, dari itu cukup sekian dari penjelasan dari narasumber kita Pak Joko Umbaran. Jadi tujuan kami itu untuk mempromosikan bahwa Majapahit itu masih ada peninggalan-peninggalannya. Jadi menurut saya situs ini kurang luas didengar oleh masyarakat sekitar ya. Jadi tujuan saya kita bareng-bareng lah untuk melestarikan, untuk menjaga situs Majapahit, karena kerajaan Majapahit itu sangat melegenda atau besar tanah Jawa ini, khususnya juga Nusantara. Jadi apabila saya ada kekurangan untuk penyampaian, untuk penjelasan tentang situs ini bersama Mbak Joko, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya juga berterima kasih kepada rekan-rekan Rama Channel, Mojokerto Channel, Sugiono Channel, dan Cakra Panorama Channel. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rayu. Sebagai penutup, mohon maaf untuk sedikit memperhatikan tentang kata orang tua ya. Tujuan dari orang-orang tua menerangkan ini, menyampaikan hal seperti ini,
ini sebenarnya mengingatkan panjenengan, karena manusia itu sebenarnya kan tidak lepas daripada fungsi-fungsi manusia itu sepertinya pohon. Pohon itu ada yang namanya akar, yang kemudian batang pohon, ranting, dahan, dan juga ada buah dan bunga. Ada di sini, komplit, daunnya ada. Tetapi kalau Anda di dunia ini sedang belajar sejarah, tetapi hanya faktor-faktor di titik atas ini, daun, ranting, kemudian turun ke tubuhnya sebuah pohon, Anda akan layu sia-sia tanpa mengenal akar. Akarnya adalah seperti ini, mendalami tentang hal yang menyangkut paling dalam, karena akar itu memberikan kehidupan batang, daun, dan lain-lain. Ingat, Anda masih punya perjuangan yang panjang. Hemat aja diri Anda, jangan terlalu cerewean dan lain-lain. Boleh, tapi jangan keseruan, nanti akan banyak waktu yang terbuang. Yes, perhatikan. Demikian pesan orang tua. Mudah-mudahan bisa menggores di dalam hati panjenengan masing-masing. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih.